Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin, amma ba'd. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun adanya, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah, serta ma'unahnya, sehingga alhamdulillah sampai pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat bermuwajahah, bersilaturrahim dalam kegiatan live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang pada kajian membaca kitab Mabadi Awaliyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatul kubra di hari akhir nanti insyaallah. Pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang yang kami hormati dan kami muliakan, pagi menjelang siang hari ini kita lanjutkan membaca kitab Mabadi Awaliyah, masih dalam bahasan kaidah tentang niat. Kita masuk pada kaidah yang ketiga, Al-Qaidatus Salisah. Kaidah yang ketiga, ma yustaratut ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Sesuatu yang disyaratkan baginya ta'arrud secara jumlah, secara garis besar atau secara global, wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan menta'yinkannya secara tafsil, secara rinci. Idza ayyanahu, apabila dia ta'yinkan secara rinci itu tidak bermasalah, tetapi ingat wa akhta'a darra, dan kalau di dalam merincikan secara rinci itu terjadi kekeliruan atau kesalahan, darra itu berarti akan memberikan kemudaratan. Kalau itu terkait dengan ibadah, maka ibadah itu menjadi batal. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita sampaikan dan kita jelaskan sebelumnya, bahwa dalam kita berniat untuk melakukan satu amalan, satu ibadah, seperti ibadah solat, seperti ibadah puasa misalnya, maka paling tidak di dalam niat kita itu harus terhimpun 3 aspek. Yang pertama, al-qasad,
yaitu kesengajaan untuk kita melakukan satu ibadah itu. Dan yang kedua adalah at-ta'arud. Kalau kita hubungkan dengan niat solat, maka ta'arud itu adalah menyatakan di dalam niat tentang solat kita itu solat fardu atau solat sunat. Lalu yang ketiga ada aspek ta'yin, yaitu menyatakan di dalam niat kita, kalau kita solat fardu manakah yang ingin kita kerjakan? Apakah solat fardunya fardu zuhur? Apakah fardu asar, maghrib, isya dan subuh? Kalau kita ta'arudnya solat sunat, maka kita mesti mentakyinkan solat sunat yang ingin kita kerjakan itu, apakah solat sunat rawatib, qobliyah atau ba'diyah, atau solat sunat duha, atau solat-solat sunat yang lain, maka itu mesti kita nyatakan di dalam niat kita, yang pada bahasan sebelumnya itulah yang dimaksud dengan ta'yin. Lalu dalam kaidah yang ketiga, kita masih akan lanjutkan turunan atau furu' dari kaidah al-umuru bimaqasidiha yang terkait dengan masalah ta'arud dan ta'yin. Pada kaidah ketiga ini dikatakan ma yustaratut ta'arrudu lahu jumlatan. Disyaratkan di dalam niat kita itu ta'arud jumlah. Ta'arudnya tapi ta'arud jumlah secara umum saja. Wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan ta'yinnya tafsil. Tetapi boleh kita mentakyinkan secara tafsil sekalipun syaratnya hanya ta'arud jumlah. Hanya saja apabila kita ta'yinkan dia secara tafsil lalu tersalah, maka dia akan mendatangkan mudarat. Ibadah yang kita kerjakan itu menjadi batal. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih bisa memahami kaidah yang ketiga ini dapat kita lihat beberapa contoh berikut. Minha, di antaranya nawal iqtida bi Zaidin fabana amran lam yasih iqtida'uhu li'annahu yanfil iqtida' bi amrin wa bi niyyatihil iqtida' bi Zaidin fakana muqtadiyan bi amrin wa bila niyati wa fil jama'ah la yustaratu ta'yinul imam wa innama yustaratu fihi niyatul jama'ah la ghair. Di dalam contoh ini dikatakan di dalam solat berjamaah seseorang berniat dalam solat jamaahnya itu mengikut imam dengan menyebutkan nama imam seperti Zaid. Nah, dia ta'yinkan di dalam solat berjamaahnya itu dia ikut imam si Zaid. Nah, misalnya orang berniat, sengaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat berimam kepada si Zaid. Kalau niat solat jamaah seperti itu, ternyata yang jadi imam bukan si Zaid. Fabana amron. Ternyata yang benar, yang jadi imam itu adalah Umar. Kalau orang berniat solat maghribnya tadi berimam kepada si Zaid, padahal yang jadi imam adalah Umar, lam yasih iqtida'uhu. Itu menyebabkan solat maghribnya itu menjadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi dia dalam niatnya berimam kepada si Zaid. Ternyata yang jadi imamnya adalah Umar. Ini menyebabkan solat jamaahnya menjadi tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Li'annahu yanfil iqtida' bi amrin. Karena dia menafikan untuk mengikut Zaid, tetapi tidak mengikut Umar.
Artinya niat solat maghribnya tadi mengikut si Zaid berarti menafikan untuk mengikut Umar. Padahal yang jadi imamnya adalah Umar. Wa biniyatihil iktida bi Zaidin. Karena di dalam niatnya tadi dia mengikut si Zaid. Kalau dia mengikut si Zaid sementara yang jadi imam adalah si Umar, maka muqtadiyan bi amrin wa bilan niyati. Kalau begitu jadilah dia mengikut si Umar dengan tanpa berniat. Sebab niatnya tadi sudah dia ta'yinkan mengikut si Zaid. Nah, oleh karena itu di dalam solat berjamaah yang disyaratkan itu adalah ta'arudnya, ta'arud jumlah secara global saja. Tidak ta'yin rinci sampai dengan menyebut nama imam. Itu tidak disyaratkan, tapi boleh. Cuman kalau terjadi kekeliruan, itu berakibat kemudaratan. Berarti solatnya batal, tidak sah. Nah, di dalam solat berjamaah dikatakan, wa fil jamaah la yustarotu ta'yinul imam. Nah, di dalam solat berjamaah tidak disyaratkan untuk kita mentakyinkan siapa imamnya. Tidak perlu di dalam niat kita tadi sengaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat berimam kepada si Zaid. Itu tidak disyaratkan. Yang disyaratkan itu hanyalah ta'arud jumlah secara global saja. Misalnya, sengaja aku sholat fardu maghrib mengikut imam. Begitu saja. Tidak sampai rinci. Jadi siapapun yang jadi imam, itu tidak membuat sholat kita menjadi batal. Mau jadi imamnya si Zaid kah? Mau menjadi imamnya si Umar kah? Tapi kalau sudah kita khususkan, kitab sholat berjamaah berimam kepada si Zaid, ternyata yang jadi imamnya si Umar, maka ini namanya memberi mudarat. Maka dalam kaidah tadi dikatakan, idza ayyanahu, apabila dia mentakyinkannya secara rinci, wa akhta'a, lalu keliru, terjadi kesalahan, darra, itu berarti memberi mudarat. Sebab apa? Sebab di dalam sholat berjamaah tidak disyaratkan mentakyinkan imam itu secara rinci, wa innama yustaratu fiha niyatul jamaah la ghair. Karena sesungguhnya di dalam sholat berjamaah itu hanya disyaratkan pada sholatnya itu niat untuk berjamaah. Sengaja aku sholat fardu maghrib, ya, mengikut imam. Umumnya seperti itu, la ghair, tidak yang lain. Jadi tidak perlu menyebut sedemikian detail atau sedemikian rinci sampai menyebut nama imamnya. Ya, kalau benar kita nyatakan berimam kepada si Zaid. Kalau salah, seperti dalam contoh ini, fabana amron, ternyata yang jadi imamnya adalah Umar. Jadi akibatnya apa? Lam yasih iktidauhu. Jadi keterikutannya kepada sholat berjamaahnya itu menjadi tidak sah. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam contoh yang kedua dikatakan nawas shalah ala Bakrin fabana Khalidan au ala rajulin fabana imra'atan au aksuhu lam tasih. Orang salat janazah. Dalam salat janazah sebagai makmum kita hanya disyaratkan menyatakan dalam niat salat janazah kita itu cukup kita katakan mengikut imam. Atau kita di dalam salat berjamaah itu hanya disyaratkan menyebut bahwa kita salat atas janazah ini. Tidak perlu ya secara rinci seperti menyebut nama orang yang mati, orang yang meninggal dunia. Tidak dirincikan seperti itu. Maka dalam niat solat jenazah kita, cukup kita katakan, sengaja aku solat atas jenazah ini. Itu cuma yang disyaratkan.
Tetapi kalau kita rinci dengan menyebut nama, itu boleh. Itu namanya tadi ta'yin tafsil, tak ada masalah. Cuman kalau menyebut namanya itu keliru. Nah, seperti dalam contoh ini, seseorang berniat untuk sholat janazah ala bakrin. Nah, terhadap janazah Bakar. Pabana Khalidan. Padahal yang mati bukan Bakar, tetapi Khalid. Nah, dia sudah katakan dalam niat sholat janazahnya, sengaja aku sholat atas janazah Bakar. Pabana Khalidan. Padahal yang benar, yang mati adalah Khalid. Maka sholat jenazahnya bermasalah, tidak sah. Au ala rajulin, atau dia ta'yinkan dalam sholat jenazahnya itu, dia ta'yinkan sholat jenazah laki-laki. Fabana imra'atan, padahal jenazahnya perempuan. Atau sebaliknya, dia ta'yinkan perempuan, padahal jenazahnya laki-laki. Apa yang terjadi? Lam tasih. Maka sholat jenazahnya menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, yang diniatkan jenazah Bakar, ternyata jenazah Khalid. Yang diniatkan jenazah laki-laki, ternyata perempuan. Atau sebaliknya, lam tasih. Maka menjadikan tidak sah. Sebab apa? Wa fi salatin. Dan pada solat jenazah itu, la yushtaratu, tidak disyaratkan ta'yinul mait. Mentakyinkan mayit itu tidak disyaratkan, tetapi boleh dilakukan asal tidak salah. Yang benar apa? Wa takfi fiha niyatus sholati alal maiti faqat. Yang benar adalah cukup dalam niat salat jenazah itu kita hanya mentakyinkan salat jenazah atau salat mayit saja. Terserah yang meninggalnya mau si Khalid, mau si Bakar, yang laki-laki atau yang perempuan. Tidak sedetil dengan menyebut nama atau jenis kelaminnya. Masyaallah muslimin, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Begitu juga dalam contoh yang ketiga dikatakan masih dalam hal solat jenazah. Dalam solat jenazah itu tidak ada kewajiban atau tidak disyaratkan kalau sholat jenazah itu dengan jumlah jenazah yang banyak. Maka tidak disyaratkan kita harus mentakyinkannya secara rinci dengan menyebut jumlah jamaah yang meninggal dunia atau dengan menyebut jumlah jenazah yang meninggal dunia yang akan kita sholatkan. Misalnya ada kematian massal, ada musibah misalnya, jenazah yang akan disolatkannya itu banyak sekaligus. Maka di dalam contoh ini tidak perlu kita takyinkan dengan menyebut jumlah jenazah. Misalnya dengan menghitung, seperti kita menghitung ada 20 jenazah. Lalu kita takyinkan, sengaja aku solat atas jenazah yang 20 orang ini, 4 takbir fardu kifayah. Menyebut hitungan 20. Boleh, tak ada masalah. Itu namanya ta'yin tafsil. Cuman kalau dalam menyebut hitungan itu terjadi kekeliruan, kita menyebut solat atas jenazah yang berjumlah 20, sementara jenazahnya 23. Kalau kita sebut 20, itu artinya yang 3 tidak termasuk. Karena dalam ta'yin niat kita membatasi jumlah jenazah yang 20 ini, padahal jumlah jenazahnya 23 orang. Maka yang 3 tentu tak termasuk dalam niat kita untuk mereka disolatkan. Oleh karena itu tidak perlu kita di dalam solat jenazah ini juga mentakyinkan niat secara rinci dengan menyebut jumlah dari jenazah yang akan kita solatkan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga contoh yang keempat, la yustaratu ta'yinu adadar raka'ati falau nawaz zahir khamsan aw salasan
lam yasih. Di dalam niat kita melaksanakan solat, itu tidak disyaratkan secara rinci dengan menyebut jumlah atau bilangan rakaat. Seperti misalnya, sengaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat. Menyebutkan 4 rakaat itu termasuk ta'yin tafsil, dan itu di dalam niat tidak disyaratkan. Kalaupun kita tidak menyebut bahawa solat zuhur yang akan kita kerjakan itu dengan 4 rakaat, niat kita sudah sah, solat kita sudah sah, dengan catatan tetap dikerjakan 4 rakaat. Lalu kalau kita ta'yinkan misalnya, sengaja aku solat fardu zuhur, menyebut 5 atau menyebut 3, maka menjadi tidak sah. Padahal solat zuhur itu ta'yin rincinya adalah 4 rakaatin, bukan 5 rakaatin atau salah rakaatin. Maka tidak perlu kita sampai sedemikian rupa mentakyinkan niat. Sementara yang disyaratkannya itu cukup secara jumlah saja, secara global saja, maka itu berakibat kalau tersalah, apa yang kita kerjakan itu menjadi batal. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti sampai menyebut nama imam, sampai menyebut nama orang yang mati, menyebut jumlah dari jenazah yang kita solatkan, itu tak perlu kita takyinkan di dalam niat kita. Kenapa? Karena kita khawatir kalau terjadi kesalahan di dalam menyebutkannya, menyebut nama imamnya, ya, mentakyinkan siapa yang mati, laki-laki atau perempuan, si Bakar apa si Khalid, atau menyebut jumlah jenazahnya 20, padahal lebih dari 20 orang, itu berakibat darra. Itulah yang dimaksud oleh kaidah tadi, idza ayyanahu wa akhta'a darra. Apabila dia mentakyinkan secara rinci, detail, dan itu tersalah, maka akan memberikan kemudaratan yang berakibat ibadah solat yang dia kerjakan itu menjadi tidak sah. Oleh karena itulah, kepada pemirsa live streaming yang kami hormati dan kami muliakan, maka di dalam niat solat kita cukup yang disyaratkan saja untuk kita takyinkan, seperti yang sudah kita jelaskan dalam kaidah sebelumnya. Tidak perlu sampai kita mentakyinkan secara rinci, padahal itu tidak dipersyaratkan di dalam kita meniatkan untuk melakukan satu ibadah, karena kalau tersalah maka dia menjadi tidak sah. Mudah-mudahan kaidah ini bisa kita pahami dengan contoh-contoh yang tadi disampaikan. Maka perlu kita berhati-hati di dalam kita mentakyinkan niat solat kita, niat puasa kita, atau ibadah-ibadah yang memang memerlukan adanya ta'yin dan ta'arud niat ini. Mudah-mudahan kaidah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.